maka itu berdosa. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa qala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wal aqta'tum wadiyan illa kanu akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum bil ajri, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Abdullah bin Jabir bin Abdullah bin Al-Ansar berkata, kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang ketika kalian mau berjalan atau menyeberangi lembah, mereka selalu mengikuti kalian. Mereka tertahan oleh sakit. Dan melihat lain, mereka selalu bersekutu dengan kita dalam soal pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis yang kita pelajari berkaitan ini, jadi ini berkaitan dengan masalah kegiatan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Di kota Madinah itu ada orang-orang, ya, kata Nabi, ada beberapa orang yang ketika kalian melalui jalan atau menyeberangi lembah, mereka selalu mengikuti kalian. Mereka tertahan oleh sakit. Ya, mereka itu punya kelemahan. Karena manusia itu semuanya punya kelemahan. Ya, kita harus menyadari, Pak, bahwa manusia itu kadang-kadang banyak kekurangan. Betul apa benar? Kira-kira kita punya kekurangan nggak? Punya, ya. Ada orang kadang matanya sebelah nggak bisa lihat. Mohon maaf ya kalau misalnya ada. Ada orang kadang misalnya tangannya satu lumpuh dan lain sebagainya, punya kekurangan. Alhamdulillah, makanya kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukuri, kita banyak bersyukur. Sehingga orang yang bersyukur itu Allah akan tambah nikmatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Dan tatkala Tuhanmu bermaklum, wa itta'adzana rabbukum, Allah memberikan maklumat. La in syakartum, isi maklumat itu adalah kalau semua kalian bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum, aku akan menambah nikmat itu. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kalau kita ini punya nikmat bisa bernapas, alhamdulillah. Saya telah bisa bernapas, sehat. Orang-orang kadang ada yang punya penyakit apa? Bengek, ya. Asma bahasa Supannya asma. Kalau bahasa saya biasa pakai bahasa bengek. Gampang. Iya, banyak orang yang bengek. Zaman dulu bengek, ya. Masya Allah, orang punya penyakit asma. Terus kita punya mata, alhamdulillah, mata kita ini bisa melihat, ya, mana yang merah, mana yang biru, ya, kelihatan kan? Nah, kita bisa tahu nih, oh ini 100 ribuan, ini 50 ribuan, bisa jelas di mata tuh, ya. Kalau kembaliannya kurang, kita pasti nagih, oh kurang, ini kurang, kelihatan. Mata kita bisa jelas, kelihatan mana yang masih muda, ya, mana yang perawan, ya, kelihatan sama kita, masya Allah. Itu artinya apa? Kita harus bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Tapi yang penting di hati kita, ya Allah, alhamdulillah saya punya kaki ini bisa jalan. Lihat orang-orang ada yang punya kaki nggak bisa jalan, ada nggak? Ada nggak orang yang punya kaki yang bisa jalan? Ada. Siapa itu? Ya, si pincang, ya. Si pincang kan? Si pincang atau si lumpuh. Dia punya kaki tapi nggak bisa jalan. Masya Allah. Orang yang di rumah sakit, kita alhamdulillah
Ya, kaki kita sehat, bisa berlari, masih bisa berjalan. Orang yang sudah punya penyakit rematik, ya, sudah punya penyakit, berbagai macam penyakit, ini harus kita syukuri nikmat Allah. Sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, kalau kamu bermaksud hendak menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa terhitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Makanya kita biasakan untuk selalu bersyukur. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, bersyukur juga yang lebih bagus adalah kita dengan melakukan sujud syukur. Ya, mungkin yang sudah terbiasa, nah ini sebagai ulasan. Kalau yang belum terbiasa, kita biasakan sujud syukur. Kapan dilakukan waktunya sujud syukur? Terutama apabila kita telah mendapat kenikmatan. Loh, saya kan setiap saat merasa mendapat kenikmatan ini. Ya boleh. Maka sujud syukur itu tidak ada batasan waktu. Kapanpun kita sujud syukur itu berpahala besar. Dan itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Sesuai dijelaskan dalam kitab Syu'ubul Iman. Ya, ada cabang-cabang orang beriman itu diantaranya banyak sekali, ya. Di antaranya juga mereka selalu melaksanakan sujud syukur, ya. Apabila mendapatkan kenikmatan tadi, dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya sujud syukur? Pertama kita niat dulu. Nawaitu an asjuda syukron lillahi ta'ala. Saya niat mau sujud syukur karena Allah Ta'ala. Boleh dengan bahasa Arab, tidak bisa dengan bahasa Indonesia juga. Dengan hati kita boleh. Saya niat mau sujud syukur karena baru dapat kenikmatan. Alhamdulillah, bisnis saya gold, ya. Saya dapat mobil 2, ya, dapat mobil 3. Ini adalah hasil bisnis yang saya kerjakan. Mudah-mudahan semuanya amin. Amin. Ya, dapat rezeki yang banyak, ya. Kita bersyukur. Bagaimana sujud syukur praktiknya? Pertama tadi kita niat. Saya niat mau sujud syukur karena Allah Ta'ala. Lalu kita ungkapkan Allahu Akbar, sujud, ya. Dan syaratnya harus punya wudu. Harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ya mandi. Kalau kita habis hubungan sama istri, ya, kita harus melakukan hubungan. Kita mau sujud syukur, jangan langsung sujud. Mandi dulu, mandi wajib. Beres mandi, wudu, ya, wudu atau sekalian. Nah, setelah kita selesai suci baru kita duduk menghadap kiblat. Pertama syaratnya harus niat, ya. Saya niat mau sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita harus menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Lalu walaupun kita posisi berdiri boleh, duduk boleh, yang jelas kita sujud, ya. Sujud sama. Kita harus meletakkan kening kita ke lantai sederajat dengan kaki. Itu tandanya sujud. Lalu kita baca doa sujud syukur ada dalam Al-Quran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal walidayya wa an a'mala. Alhamdulillah, kita subuh berjamaah lalu acara ngopi subuh. Mari bersama-sama.